Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita sampai materi ke-8 di kompetensi dasar atau KD 3.8. Materi kali ini yaitu yang berkaitan dengan karakteristik dari sebuah memori. Jadi kecepatan sebuah komputer itu sangat tergantung sekali dengan beberapa faktor, yang dimana yang pertama yaitu yang berkaitan dengan prosesor, kecepatan prosesor, kemudian juga kecepatan dari sebuah memori, dan juga faktor yang ketiga yaitu yang berkaitan juga dengan kapasitas sebuah memori. Memori itu sendiri juga bervariasi berkaitan dengan kecepatannya maupun kapasitas. Jadi untuk menentukan sebuah memori yang bisa dipakai di komputer kita juga harus mengetahui sebuah karakteristik daripada memori tersebut. Jadi karakteristik memori itu dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis lokasinya, kemudian kapasitas, kemudian metode akses. Dan ini akan kita bahas pada materi kali ini. Materi kali ini itu diharapkan siswa dapat yang pertama yaitu ya tentu meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu mengembangkan sikap kerjasama dan teliti. Kemudian ketiga yaitu siswa diharapkan menganalisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori, baik itu lokasi, kemudian kapasitas, satuan, cara akses, kinerja, tipe fisik, dan karakteristik daripada memori tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu siswa diharapkan dapat menyajikan gagasan atau untuk merangkai beberapa memori dalam sistem komputer. Inilah beberapa tujuan daripada materi kali ini. Yang pertama ini saya tunjukkan sebuah gambar, di mana gambar ini adalah hubungan atau connection antara memori dengan prosesor, baik itu aliran datanya dari prosesor ke memori atau sebaliknya. Itu sangat dipengaruhi sekali dengan yang namanya data bus atau media transmisinya ya. Ini ibaratnya jalannya daripada memori ke prosesor atau sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan address bus. Address bus ini yang berkaitan dengan di mana meletakkan atau menyimpan sebuah data di memori itu, sehingga ketika proses baca tulis itu akan ketemu di mana letak data yang harusnya dibaca maupun data yang akan dituliskan di dalam memori. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa memori atau media penyimpanan. Tentu di dalam sistem komputer, dalam struktur sistem komputer itu terbagi menjadi 3 bagian di dalam hierarkinya, sehingga secara garis besar memori itu yang pertama yaitu memori onboard, kemudian ada memori outboard storage, dan yang ketiga yaitu memori offline storage, di mana memori ini sudah dikelompokkan. Jadi yang paling dekat dengan prosesor itu dikategorikan dalam sebuah kategori onboard memory. Kemudian yang kedua itu yang agak jauh lagi dengan prosesor yang dinamakan outboard storage. Kemudian yang paling berjauhan yaitu yang terakhir adalah offline storage. Dalam hal ini di dalam offline storage itu seperti halnya memori eksternal seperti hard disk, magnetic disk, compact disk, itu adalah masuk dalam kategori offline storage.
Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu tentang organisasi internal memori. Jadi dalam organisasi internal memori itu ada bentuk sebuah array terdiri dari sel memori. Sel memori itu adalah elemen yang terkecil pada memori, karena memori itu disusun dari susunan transistor, kemudian kapasitor yang berupa sebuah chip, sehingga kapasitasnya pun juga sangat tergantung dengan jumlah selnya yang ada di dalam memori tersebut. Jadi setiap sel itu berisi 1 bit informasi. Nah, ini ukuran kapasitas sebuah memori itu ada bit yang paling terkecil, kemudian ada byte, ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte, dan seterusnya. Sehingga kalau kita urutkan dari yang terkecil itu adalah yang terkecil adalah bit, di mana setiap bitnya ini terdiri dari satu karakter, apakah itu berlogika true atau false, atau berlogika 1 atau 0. Nah, itu di dalam sistem logikanya. Kemudian di atasnya lagi memori, kapasitas memori yang di atasnya bit itu ada byte, di mana 1 byte-nya itu terdiri dari 8 bit. Nah, kemudian di atasnya lagi ada kilobyte, ya. Ada byte, ada kilobyte, kemudian megabyte. Kemudian ada 1 megabyte itu terdiri dari 1024 kilobyte. Jadi kilobyte, byte, bit. Nah, itu perbedaannya. Jadi satuan ukuran kapasitas seperti itu. Jadi baris dari sel itu membentuk untayan 1 word. Namanya word ini adalah kalau dijelaskan di dalam buku paket itu word itu adalah jumlah bit data yang mewakili isi data atau bit dan panjang instruksi. Nah, ini biasanya word ini jumlahnya adalah 8 bit, kemudian ada yang 16 bit, 32 bit. Itulah jumlah bit-bit di dalam media penyimpanan atau memori. Kemudian address decoder digunakan untuk memilih baris word mana yang akan diakses. Jadi ada address pengalaman tadi di dalam bus. Ini terjadi pada saat dibutuhkan pada saat baca tulis dari sebuah data di dalam memori. Kemudian slide berikutnya, ini setelah hierarki, kemarin sudah saya jelaskan juga sedikit mengenai hierarki memori ini di materi sebelumnya, yaitu tentang media penyimpanan atau storage. Pembagiannya ada 3 level, ada onboard, ada outboard, ada offline, di mana semakin ke bawah di dalam hierarki ini, maka letaknya berarti semakin jauh daripada prosesor, dan harganya pun kalau semakin ke bawah itu semakin murah. Yang pertama, yang teratas, yaitu ada register, di mana memori register ini terletak di prosesor, dan ukurannya biasanya kecil, namun memiliki kecepatan yang setara dengan prosesor. Ini memori register. Kemudian ada yang kedua, yang lapisan di bawahnya, itu ada memory change, ada level 1, change level 1 itu adalah memori yang terletak antara prosesor dengan motherboard. Kemudian change level 2 itu adalah memori yang terletak di antara badan prosesor dengan motherboard. Lebih sering juga disebut sebagai external change dengan ukuran 256 kilobyte hingga 2 megabyte. Kemudian di level change 3, L3, itu merupakan memori change memori yang mulai dimiliki oleh mesin dengan banyak prosesor. Seperti contohnya adalah dual core yang berfungsi sebagai pengontrol masukan
data dari Change 2 menuju ke prosesor masing-masing. Oke, jadi yang tergolong dalam onboard memory berikutnya selain register memori dan change memory yaitu memori utama. Jadi yang termasuk memori utama di sini yaitu ada ROM atau read only memory dan yang kedua adalah memori RAM. Kemudian pada struktur hierarki yang kedua yaitu ada onboard storage. Onboard storage itu merupakan memori atau media penyimpanan yang memiliki kapasitas lebih besar dari onboard memory dan bersifat non-volatile dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contohnya yaitu magnetic disk dan hard disk. Kemudian yang terakhir adalah pada hierarki memori yaitu offline storage. Offline storage itu adalah merupakan media penyimpanan yang memiliki kecepatan akses lebih lambat dari lapisan yang atasnya, yaitu lapisan outboard storage. Contohnya seperti cartridge, tape, dan worm. Oke, kemudian berikutnya yaitu struktur memori berdasarkan kecepatan dan kapasitas seperti ini. Jadi di dalam yang paling dekat dengan prosesor itu ada register, kemudian ada change, kemudian ke bawahnya. Ini seperti halnya pada di hierarki yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian lanjut, oke. Berikutnya yaitu kita mempelajari yang berkaitan dengan karakteristik dari sebuah memori. Itu ada beberapa yang harus dipahami. Yang pertama yaitu lokasi, kemudian kapasitas, satuan transport, cara aksesnya, kemudian performansi, kemudian jenis basic, dan yang terakhir adalah karakteristik fisiknya seperti apa. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang lokasi, di mana lokasi ini adalah lokasi memori tersebut berada itu di mana. Nah, ini seperti halnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada saat saya menjelaskan tentang sebuah hierarki memori, di mana hierarki memori itu yang teratas itu berarti yang terdekat dengan prosesor. Jadi dikategorikan dalam memori ini adalah memori internal. Ada 3 memori, register sama change memory, kemudian yang memori RAM ini masuk ke dalam output memory yang setelah hierarki yang kedua, jadi urutannya hierarki yang kedua. Ini sejak dari letaknya, jadi ada register itu yang paling dekat prosesor, kemudian bawahnya ada change memory ada level 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah main memory utama, itu masih digolongkan dalam internal memory karena berada di dalam CPU. Jadi ada tiga-tiganya di dalam CPU, di motherboard. Kemudian yang kedua adalah masuk ke dalam kategori lokasinya adalah eksternal. Jadi eksternal ini yang pertama itu contohnya ada hard disk, ada disket atau floppy disk, kemudian ada magnetic tips, kemudian ada flash disk, CD-ROM, dan lain-lain. Ini adalah memori eksternal. Ini dari segi karakteristik memori berdasarkan lokasi. Jadi perlu dipahami bahwa di sini dibagi berdasarkan 2 bagian untuk lokasinya, yaitu ada internal, ada eksternal. Kemudian yang kedua yaitu yang karakteristik memori berdasarkan kapasitas. Jadi kapasitas dari sebuah memori itu adalah kemampuan memori itu sendiri dalam menampung sebuah data. Ini sangat berpengaruh terhadap berapa banyaknya sel yang ada di dalam memori tersebut. 1 byte itu ada 8 bit, ini satuan terkecil ya, bit ini, di mana 1 byte-nya itu ada 8 bit. Jadi ada 1 bit itu adalah satu karakter. 1 word ini adalah jumlah bit data yang mewakili isi data dan panjang instruksi. Ini word itu satu word itu sama dengan 8. Kemudian ada yang 16 atau 32 bit. Ini tergantung pada pembuat prosesor.
Jadi tergantung prosesornya itu sendiri. Kemudian karakteristik memori yang ketiga yaitu satuan transfer. Nah, ini berkaitan dengan banyaknya bit yang dapat dibaca atau ditulis dari memori atau sebaliknya. Jadi memori ke prosesor atau sebaliknya. Dalam hitungan detik. Jadi setiap detiknya berapa. Jadi setara dengan banyaknya jalur data yang terhubung ke memori atau lebar bus jalurnya. Kemudian biasanya ini sebanyak 1 watt, tapi dapat lebih banyak lagi, misalkan 32, 64 atau 128 bit, bahkan 256 bit dan sebagainya. Ini dari satuan transfernya. Jadi dari satuan transfer itu juga dibagi menjadi 3 bagian, ada internal, memori internal, kemudian memori eksternal, di mana memori eksternal ini digunakan satuan blok yang ukurannya lebih dari 1 watt. Ini memori eksternal. Kemudian satuan alamat, address unit. Ini adalah ukuran memori terkecil yang dapat diberi alamat tersendiri. Ini besarnya tergantung juga dengan pembuat prosesor itu sendiri. Kalau hard disk itu berupa cluster, jadi ada cluster-clusternya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah karakteristik memori yang keempat, yaitu cara aksesnya. Jadi cara akses itu dibagi berdasarkan 2 bagian, di mana cara akses ini ada yang pertama yaitu sequential access, kemudian ada direct access, kemudian yang terakhir adalah random access. Oh ya, sorry, ada 4 ternyata. Jadi ada pembagian, seingat saya ini ada 4 cara akses yang dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah sequential access, kemudian yang kedua adalah direct access, yang ketiga adalah random access, kemudian yang keempat adalah associative access. Oke, ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, sequential access. Sequential access ini biasanya struktur memori diuraikan dalam bentuk unit-unit data yang disebut dengan record. Jadi, struktur memori diuraikan dalam bentuk unit-unit data yang disebut dengan record. Namanya adalah record. Metode akses data dalam record, jadi metode akses dalam data record ini harus dibuat dalam bentuk urutan linear, jadi harus berurutan secara linear. Tipe ini juga mendukung mekanisme share read and write mekanisme. Jadi ada mekanisme memory share dalam melakukan proses penulisan atau pembacaan memori. Contohnya media penyimpanan berbasis peta magnetik. Contohnya ini. Jadi contoh daripada sequential access itu adalah magnetic tapes. Kemudian yang kedua adalah direct access. Ini ciri-cirinya yaitu direct access itu adalah yang pertama akses ke memori langsung menuju ke lokasi terdekat. Diteruskan dengan sedikit pencarian dan perhitungan. Jadi setiap blok atau record mempunyai alamat unik berdasarkan lokasi fisik. Ini yang kedua. Jadi yang ketiga yaitu digunakan mekanisme share, read, and write. Kemudian jadi yang ketiga, yang keempat yaitu waktu aksesnya variabel atau berbeda-beda dan tergantung pada lokasi data yang akan dituju dan lokasi data yang sebelumnya. Contohnya yaitu hard disk. Kemudian yang berikutnya yaitu random access. Ini akses ke memori dilakukan secara random, langsung ke alamat yang dituju. Setiap alamat memori mempunyai alamat unik. Jadi yang kedua yaitu setiap alamat memori memiliki atau mempunyai alamat yang unik, yang waktu aksesnya konstan dan tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya. Jadi pengambilan datanya, pembacaannya itu secara acak. Ini yang contohnya yaitu main memory.
Jadi contohnya adalah main memory. Main memory itu apa? Main memory itu yang tergolong dengan main memory itu adalah RAM atau random access memory. Ini contohnya. Kemudian ada juga beberapa sistem change yang lain. Jadi contoh daripada karakteristik yang ketiga ini adalah memori RAM. Kemudian yang terakhir adalah associative access. Jadi associative access ini adalah metode pencarian data secara random berdasarkan isi data dalam tiap lokasi memori. Perbedaannya apa dengan random access? Kalau associative access ini itu hanya melakukan metode pencarian data secara random berdasarkan isi data. Jadi isi datanya. Tapi kalau memori itu isi datanya itu kan terus bisa bergantian atau berubah-ubah. Sehingga itulah perbedaan daripada associative access dengan random access. Contohnya di sini adalah change memory. Jadi change itu seperti halnya data yang disimpan sementara sebagai seperti tampungan ya. Change itu seperti itu. Kemudian berikutnya, karakteristik memori yang berikutnya yaitu berkaitan dengan perform. Perform ini terbagi menjadi dua, yaitu waktu akses atau disebut dengan latensi, kemudian atau latensi, kemudian yang kedua yaitu waktu siklus memori. Ini berdasarkan dengan perform atau kecepatan daripada sebuah memori itu seperti apa yang baik. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu waktu akses atau latensi. Kemudian yang kedua adalah waktu siklus memori. Oke, ternyata ada tiga. Yang ketiga adalah transfer rate. Nah, ini rumusnya. Jadi ada tiga pembagian dalam karakteristik memori berdasarkan performnya. Yang pertama, access time atau waktu akses atau latensi. Time itu atau waktu akses itu merupakan waktu yang diperlukan memori RAM untuk melakukan operasi baca tulis. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis, read and write, sampai didapatkannya data di MBR atau data dari MBR telah disalin ke lokasi memori tertentu. Jadi ini yang dijelaskan yaitu dari memori utama ke memori eksternal hard disk. Di proses baca dan tulisnya waktu yang diperlukan berapa lama. Kemudian memori siklus memori atau memori cycle time. Nah, parameternya itu diterapkan pada memori dengan mode akses secara acak atau random. Memori ini hasil penjumlahan akses time, jadi hasil penjumlahan daripada waktu akses ini, waktunya berapa, dan waktu tambahan yang diperlukan tension agar hilang pada saluran sinyal. Jadi waktu perubahan signal jalur data sebelum akses kedua. Jadi waktu siklus ini adalah waktu akses ini ditambah dengan waktu untuk perubahan signal jalur data sebelum akses kedua. Kemudian berikutnya itu transfer rate. Transfer rate itu adalah waktu rata-rata perpindahan data. Ini waktu yang diperlukan, waktu rata-rata yang diperlukan itu berapa? Transfer rate ini ada dua model transfer rate, yaitu yang pertama
memori jenis RAM, random access memory, kecepatannya sama dengan 1 per cycle time. Kalau RAM itu kecepatannya 1 per waktu siklus. Nah, seperti itu. Kemudian kalau non-RAM, selain RAM artinya, itu rumusannya adalah T pangkat N sama dengan T. A pangkat A plus N per R. Di mana Tn itu adalah waktu rata-rata untuk baca atau tulis sejumlah n bit, kemudian A itu adalah rata-rata waktu akses, dan N-nya adalah jumlah bit, serta R-nya adalah transfer rate atau bit per second-nya. Ini cara menghitung kecepatan rata-rata dari pada sebuah memori. Kemudian berikutnya yaitu karakteristik memori berdasarkan jenis fisik. Jadi kalian juga harus bisa menentukan atau menyimpulkan beberapa jenis fisik memori yang seharusnya digunakan di dalam komputer itu yang seperti apa. Nah, yang pertama ini kalian harus bisa menentukan jenis memori yang semikonduktor, yang berbahan semikonduktor. Semikonduktor itu ya berarti kadang bisa sebagai isolator, kadang juga bisa juga dengan sebagai konduktor, setengah isolator, setengah konduktor, kadang seperti itu. Nah, contohnya dalam hal ini adalah RAM, kemudian ada flash disk, kemudian ada magnetik yang bersifat magnetik itu ada hard disk, kemudian ada magnetik tape, kemudian yang optik itu ada CD, DVD, Blu-ray. Nah, itu diletakkan dalam memori yang dalam grup optik. Ya, ada jenis memori yang semikonduktor seperti RAM, flash disk, kemudian yang lain-lain ya, ada banyak lah sebenarnya. Ini berdasarkan jenis bentuk fisik. Dan selain ini juga kalian juga harus memahami memori RAM secara fisik itu yang sebaiknya digunakan yang seperti apa sesuai dengan kebutuhan komputer kalian. Jadi kalau mau masang memori RAM juga harus disesuaikan dengan tipe memori RAM yang didukung atau yang disupport oleh motherboard dan prosesornya. Kemudian karakteristik yang berikutnya yaitu karakteristik bentuk fisik. Yang pertama yaitu volatile. Jadi memori volatile itu nilainya bisa atau penyimpanannya itu secara sementara. Jadi ketika listrik mati, maka semua data yang di dalamnya itu juga akan ikut hilang. Berbeda dengan non-volatile. Kalau non-volatile adalah kebalikan daripada volatile tadi. Jadi kalau non-volatile itu adalah memori yang bisa menyimpan secara permanen. Kalau tidak dihapus, maka juga tidak akan hilang. Meskipun listrik mati, juga data tetap ada di dalamnya. Ini contohnya yaitu hard disk, flash disk itu masuk dalam kategori karakteristik non-volatile ini. Kalau volatile itu contohnya memori RAM. Kemudian yang ketiga adalah erasable. Ini nilainya dapat dihapus. Bahannya bisa semikonduktor atau magnetik. Jadi dalam kelompok semikonduktor atau magnetik. Kemudian yang ketiga adalah non-erasable, nilainya tidak dapat dihapus atau contohnya adalah ROM. Jadi ini erasable itu bisa dihapus tapi menggunakan media tertentu ya untuk menghapusnya, tidak sembarangan untuk menghapus. Biasanya kalau program di dalam sebuah perangkat keras atau program yang ditanam di dalam sebuah perangkat keras atau sering juga disebut dengan firmware itu juga sifatnya erasable. Jadi yang pertama itu bisa diinputkan atau dimasukin di dalam hardware itu, tetapi cara menghapusnya pun menggunakan teknik tertentu atau menggunakan mungkin bahkan menggunakan sinar UV untuk bisa menghapus data yang ada di dalamnya. Kemudian ada non-erasable. Non-erasable itu contohnya adalah memori ROM. ROM itu apa aja? Nah, ini banyak sekali di contohnya. Kalau ROM itu atau read only memory, maka memori itu hanya bisa
baca saja, tidak bisa dihapus. Ini contohnya adalah kalau di komputer adalah memori BIOS. BIOS itu uh, bisa menyimpan sebuah memorinya, itu bisa menyimpan sebuah data program. Jadi dalam BIOS itu tersimpanlah sebuah pengaturan dasar pada komputer, seperti halnya pengaturan time atau waktu, kemudian pengaturan konfigurasi hardware yang lainnya, itu bisa dilakukan di BIOS dan disimpan di dalam memori BIOS tersebut yang sifatnya atau yang masuk dalam kategori read only memory tersebut. Kemudian jenis-jenis memori. Nah, ini berikutnya adalah jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada register prosesor. Ini yang memori yang pada lapisan teratas tadi pada hierarki memori. Kemudian ada RAM, random access memory. Itu ada jenis memori, ada SRAM, kemudian ada static RAM, ada dynamic RAM. Jadi memori RAM ini ada digolongkan menjadi dua, ada statis RAM, ada dinamis RAM. Contohnya adalah kalau yang static RAM itu adalah SRAM, kemudian memori fisik itu adalah DRAM atau dynamic RAM. Jadi RAM atau random access memory ada dua, ada jenis memori sama memori fisik. Kemudian berikutnya yaitu ROM atau read only memory. Nah, ini yang tadi contohnya yaitu BIOS. Kemudian ada flash memory. Kemudian jenis memori berikutnya yaitu perangkat penyimpanan berbasis disk magnetik seperti floppy disk, hard disk, kemudian apa lagi? Floppy disk, hard disk, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya media penyimpanan berbasis disk optik, contohnya yaitu CD, DVD, HD, DVD, Blu-ray, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bongkat card kuno. Ini apa ya? Ini seperti media penyimpanan pita pada tip, dinamakan bongkat card. Untuk lebih jelasnya silakan baca lagi tentang sejarah komputer. Di situ ada beberapa punch card ini. Kemudian berikutnya yaitu ini saya jelaskan satu persatu yang berkaitan dengan memori tadi. Yang pertama yaitu memori RAM. Memori RAM atau random access memory. Ini semuanya saya yakin sudah tahu. RAM ini diakses melalui alamat atau address. Semula lokasi yang dapat dialamati dapat diakses secara acak atau random. Jadi alamat tersebut dialamati secara acak dan membutuhkan waktu akses yang sama tanpa tergantung pada lokasi fisiknya di dalam memori. Jadi terdapat dua memori RAM jenisnya. Ada jenis memori RAM statik dan dinamis. Yang pertama, RAM dinamis itu tersusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Kemudian yang kedua yaitu RAM statik menyimpan nilai-nilai biner dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. Nah, ini pada materi sebelumnya ada rangkaian flip-flop, itu silahkan lihat pada buku paket. Beberapa jenis RAM yaitu ada SRAM atau static RAM, kemudian ada VRAM atau non-volatile RAM, kemudian ada DRAM atau dynamic RAM, itu fastback mode DRAM, kemudian EDORAM atau extended data out DRAM, kemudian ada XDR DRAM, kemudian ada SDRAM atau synchronous DRAM. Ini SDRAM itu kalau di zaman saya dulu ini masuk digunakan pada komputer Pentium 3. Kemudian ada DDR
SDRAM atau double data rate synchronous DRAM sekarang mulai digantikan dengan DDR2. Ini berarti DDR1 ya. Kemudian FDRAM atau rambus DRAM. Ini perkembangan memori ini sampai saat ini mungkin sudah sampai DDR atau double data rate RAM yang DDR5 mungkin ya. Kemudian berikutnya, nah ini slide berikutnya ini yaitu tipe karakteristik dan bentuk memori. Jadi bentuk memorinya seperti ini. Ini bentuk-bentuk memori yang tempo dulu sampai yang sekarang. Ini yang pertama, ini memori tipe SIM atau single line memory module. Ini ada 72 pin. Kemudian ada yang kedua, ini ada SDRAM. Nah, ini SDRAM itu kalau dari segi fisiknya, dari segi fisik itu ada dua lubang ini. Yang paling membedakan dengan memori-memori yang lain. Ini SDRAM, kemudian ini adalah DDR atau SDRAM ini 128 4 pin. Ini adalah generasi sebelum DDR2. Kemudian ini ada bagian lagi SODIMM, Small Outline DIMM. Ini biasanya digunakan pada notebook. Bukan di PC desktop, tapi di notebook. Memorinya seperti ini jauh lebih pendek daripada memori yang untuk komputer desktop. Kemudian ada flashcard memory. Ini seperti ini ada SD RAM, ada SD apa ya? SD memory ya. Seperti yang ada di kamera apa itu? Kamera ponsel. Oh, kamera ponsel, sorry. Di kamera foto ada juga ini seperti ini. Ini memori. Kemudian yang kedua itu memori ROM atau read only memory. Ini merupakan integrasi dari beberapa komponen ya, sehingga dinamakan IC atau chip. Ini yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, read only memory. Tidak dapat ditulisi atau disebut ROM, write on ROM atau write answer read many. Ini memori ini itu hanya bisa dibaca saja, jadi nggak bisa diedit isinya, nggak bisa diedit ya, nggak bisa dihapus, hanya bisa dibaca saja. Kemudian yang kedua, sifat penyimpanannya permanen. Jadi read only memory ini sifat penyimpanannya permanen, walaupun listrik mati itu tetap ada. Isinya juga tetap, jadi sifatnya seperti itu. Kemudian tipe memori ini sering disebut dengan memori yang tidak mudah berubah atau non volatile memory. Contohnya apa? Contohnya adalah memori pada BIOS komputer. Ini jenis BIOS-nya. Contohnya tipe memori. Tipe-tipe memori ROM itu tipe ROM Max ROM itu contoh jenis BIOS-nya adalah ROM BIOS. Ini tidak dapat dihapus. Kemudian ada programmable ROM, ini juga tidak dapat dihapus. Kemudian ada erasable ROM atau erasable ROM ya. Ini bisa dihapus dengan menyinari menggunakan sinar UV atau ultraviolet tepat pada lubang kuasa bening. Jadi ini bisa dihapus hanya menggunakan sinar UV. Kemudian electrically EPROM bisa dihapus
menggunakan EEPROM writer. Ada penulisnya atau EEPROM writernya secara langsung secara elektrik dari papan sirkuit dengan menggunakan perangkat lunak EEPROM programmer. Ini seperti halnya pada chip sistem kontrol yang dulu atau program-program yang ditanam di dalam sebuah IC chip. Itu biasanya cara menginputkannya pakai media ini. Kemudian ada flash ROM, bisa dihapus dengan menggunakan EEPROM writer atau langsung secara elektrik dari papan sirkuit dengan menggunakan perangkat lunak flash BIOS programmer. Bisa dihapus dengan cara menggunakan flash BIOS programmer. Contohnya pada BIOS-BIOS yang terbaru itu sudah bisa di flash, jadi biasa bisa di upgrade atau diinstal ulang isinya. Jadi seperti itu. Jadi tergolong dalam tipe ROM flash ROM. Ini beberapa tipe ROM. Berikutnya yaitu PROM atau programmable ROM. Ini merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabrikan. Jadi jenisnya ROM ini metrik, diode atau transistor. Jadi jika digambarkan sel ROM ini berupa sebuah transistor, maka cara penyimpanan data 1 dan 0 seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi ini logikanya. Kemudian yang berikutnya yaitu EEPROM atau erasable EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. Biasanya ini bisa dihapus dengan menggunakan sinar UV atau ultraviolet. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Nah, pada posisi tengahnya. Memori-memori ini seperti halnya pada perangkat-perangkat hardware seperti halnya mungkin seperti memori printer. Nah, itu juga menggunakan EEPROM untuk menaruh program di dalamnya. Kemudian EEPROM, electrical EEPROM flash, yaitu ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Ini juga memungkinkan juga ada yang seperti halnya ditanam di sebuah printer zaman sekarang. Itu firmware-nya juga bisa dihapus atau artinya bisa di flash menggunakan program tertentu. Kemudian contohnya adalah CMOS setup pada PC. Kemudian berikutnya yaitu kelebihan EEPROM dibandingkan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM, yaitu kelebihannya yaitu yang pertama, isinya dapat diprogram bagian per bagian. Sedangkan pada EEPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Jadi kalau mau mengganti isinya EEPROM itu harus dihapus terlebih dahulu semuanya sehingga bisa dimasukkan program lagi. Tetapi kalau EEPROM itu langsung saja per bagian yang bisa dihapus secara langsung. Kemudian yang kedua kelebihannya adalah penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Jadi penghapusannya itu lebih cepat. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam masa mili detik, sedangkan EEPROM pada order menit. Itu perbedaannya. Jadi EEPROM jauh lebih lama daripada EEPROM. Pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Jadi perbedaannya itu, kalau EEPROM itu tanpa dilepas, jadi harus langsung di flash ketika masih berada di sistem itu sendiri.
kalau EEPROM itu harus dilepas, kemudian dimasukin atau dihapus dari alat khusus untuk baca dan tulisnya tadi. Jadi kalau mau menghapus itu harus dilepas dulu, kemudian dihapus total, kemudian diganti dengan pemrograman atau isi program yang baru seperti itu. Baik, demikianlah tadi penjelasan singkat saya yang berkaitan dengan karakteristik dari sebuah memori. Untuk pertemuan kali ini sepertinya sudah selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali di materi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk bagi yang bertanya silahkan kirimkan komentar Anda di kolom komen atau di pesan pribadi lewat WhatsApp. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.